Selamat datang di video tutorial Praktikum Gambar Teknik dan Studio Design Modul 4, Assembly and Relationship. Objektif pada praktikum kali ini ialah praktikan dapat memahami konsep mengenai assembly dan juga praktikan dapat menggunakan tools join dan constraint dalam menggabungkan part. Berikut adalah konten yang ada pada video tutorial kali ini. Assembly adalah penggabungan beberapa part menjadi satu kesatuan produk jadi. Pada Autodesk Inventor, ada dua tipe dalam proses penggabungan atau assembly, yaitu join dan constraint. Join digunakan untuk membuat hubungan antara komponen yang ada. Join terdiri dari 7 tipe, yaitu automatic, rigid, rotational, slider, cylindrical, planar, and ball. Constraint digunakan untuk membatasi kebebasan bergerak suatu part atau komponen yang terkait yang bisa berubah baik dari ukuran ataupun bentuk saat constraint diaplikasikan. Constraint memiliki 5 tipe, yaitu mat, angle, tangan, insert, dan simetri. Setelah membuka aplikasi Autodesk Inventor, teman-teman bisa klik open, kemudian teman-teman bisa klik file layout teman-teman, lalu klik open. Kemudian kita akan mengganti visual style-nya dengan klik tab view, kemudian klik visual style, lalu ganti visual style-nya menjadi shaded with edge. Kemudian klik pada tab Assemble, lalu klik Place, kemudian cari part-nya yaitu bottom base, kemudian klik Open. Lalu kita akan putar pada sumbu Z sebanyak 2 kali dengan cara klik kanan, lalu putar pada sumbu Z sebanyak 2 kali, klik kanan, kemudian putar pada sumbu X sebanyak 2 kali dengan cara klik kanan, putar pada sumbu X, lalu kita akan putar pada sumbu Y sebanyak 2 kali dengan cara klik kanan, kemudian klik kanan lagi, lalu klik pada Place Grounded at Origin. Kemudian klik kanan dan OK. Karena tampilannya seperti ini, teman-teman bisa mengubah view-nya terlebih dahulu. Setelah view-nya diubah, maka tampilan untuk bottom base akan menjadi seperti ini. Kemudian, kita akan memasangkan part center support dengan cara klik place pada tab Assemble, kemudian cari part-nya, lalu klik open. Kemudian, tempatkan sebanyak 2 kali center support di dekat bottom base dengan cara klik kiri, lalu klik kanan, dan OK. Untuk menggabungkannya, kita menggunakan join dengan tipe rigid. Lalu untuk geometri pertama, yaitu pada bagian bawah dari center support. Untuk geometri keduanya, yaitu pada bagian bawah dari bottom base. Nah, teman-teman bisa mengubah view cup-nya terlebih dahulu untuk mempermudah mengklik bagian geometri keduanya. Lalu klik apply. Kemudian kita klik pada center support satunya, yaitu pada bagian bawahnya, lalu untuk geometri keduanya yaitu pada bagian bottom base. Kemudian klik apply and cancel. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan part yang bernama center support extended dengan cara klik place pada tab assemble, kemudian cari part-nya, lalu klik open. Lalu tempatkan sebanyak 2 kali di dekat bottom base dengan cara klik kiri, klik kanan, dan OK. Untuk menggabungkannya, kita menggunakan join dengan tipe rigid. Lalu untuk geometri pertamanya, yaitu pada bagian bawah dari center support extended, dan geometri keduanya, yaitu pada bagian bawah dari bottom base.
Teman-teman bisa ubah view cap-nya terlebih dahulu agar mempermudah kita menjangkau geometri keduanya. Lalu klik apply. Kemudian lakukan hal yang sama pada Center Support Extended yang satunya. Kemudian teman-teman klik apply and cancel. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan part yang bernama upper base dengan cara klik place pada tab assemble. Kemudian cari partnya, lalu klik open. Kemudian klik kanan dan putar pada sumbu Y sebanyak 2 kali. Lalu klik kiri, klik kanan, dan OK. Untuk menggabungkannya, kita menggunakan constraint dengan tipe insert dan solution oppose. Kemudian untuk geometri pertamanya yaitu pada bagian bawah dari upper base. Jika teman-teman kesulitan dalam mengkliknya, teman-teman bisa tekan Ctrl dan tahan, lalu pilih bagian atas dari lubang pada upper base. Kemudian untuk geometri keduanya, yaitu pada bagian center support. Lalu teman-teman klik apply and cancel. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa drag upper base keluar menjauhi center support. Lalu, untuk menggabungkannya tetap menggunakan constraint dengan tipe insert dan solution oppose. Kemudian klik apply and cancel. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan part yang bernama upper center support dengan cara klik place pada tab assemble. Kemudian kita cari partnya, lalu klik open. Kemudian tempatkan sebanyak 2 kali di dekat upper base. Dengan cara klik kiri, kemudian klik kanan, dan OK. Untuk menggabungkannya, kita menggunakan rigid pada join. Lalu untuk geometri pertamanya yaitu pada bagian upper center support, dan untuk geometri keduanya yaitu pada bagian lubang pada upper base. Untuk mempermudahnya, teman-teman bisa tekan Ctrl dan tahan, lalu pilih bagian bawah dari lubang tersebut. Kemudian teman-teman klik apply. Lalu untuk upper center support yang kedua, kita tetap menggunakan join dengan tipe yang sama yaitu rigid, dan geometri pertamanya tetap sama yaitu pada bagian bawah upper center support. Dan untuk geometri keduanya yaitu pada bagian bawah dari lubang upper base. Kemudian teman-teman klik apply and cancel. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan part yang bernama holder dengan cara klik place pada tab assemble, lalu cari partnya, kemudian klik open. Lalu klik kanan dan putar pada sumbu Y sebanyak 1 kali, lalu klik kiri, klik kanan, dan OK. Untuk menggabungkannya, kita menggunakan constraint dengan tipe insert dan solution oppose. Sebelumnya kita bisa ubah view cap-nya terlebih dahulu. Lalu untuk geometri pertamanya yaitu pada lubang dari holder. Nah, untuk geometri keduanya yaitu pada bagian upper center support.
Kemudian klik apply and cancel. Kemudian drag bagian holder menjauhi upper center support. Nah, untuk menggabungkannya, teman-teman bisa menggunakan constraint dengan tipe yang sama, yaitu insert dan solution oppose. Kemudian teman-teman klik apply and cancel. Kemudian kita akan menggabungkan part yang bernama upper arm dengan cara klik place pada tab assemble. Kemudian cari partnya, lalu klik open. Lalu kita akan menempatkan upper arm di sisi kanan dan di sisi kiri dengan cara klik kanan, putar pada sumbu Y satu kali, lalu klik kiri. Kemudian kita klik kanan dan putar pada sumbu Z sebanyak 2 kali. Lalu klik kiri, klik kanan, dan OK. Kemudian untuk menggabungkannya, kita menggunakan join dengan tipe rotational. Untuk geometri pertamanya, yaitu pada bagian upper arm. Kemudian, ubah view-nya untuk menekan bagian geometri keduanya. Teman-teman bisa menggunakan kontrol dengan cara tekan kontrol dan klik pada bagian dalam. Lalu klik apply and cancel. Kemudian, untuk menggabungkan upper arm yang satu lagi, teman-teman juga menggunakan join dengan tipe rotational. Lalu klik geometri pertamanya. Kemudian, klik geometri keduanya pada lubang di holder. Nah, jika tampilannya menjadi seperti ini, jangan klik apply atau OK. Teman-teman bisa klik second alignment pada tab align. Lalu, klik pada bagian panah hijau, seperti yang ada pada video. Lalu klik apply and cancel. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan part yang bernama cover water on dengan cara klik place pada tab assemble, kemudian cari partnya, lalu open. Kemudian klik kiri, klik kanan, dan OK. Untuk menggabungkannya, kita menggunakan join dengan tipe rigid. Dan untuk geometri pertamanya, yaitu pada bagian bawah dari part cover water on. Untuk geometri keduanya, yaitu pada bagian bawah dari upper base. Kemudian klik play and cancel. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan part yang bernama clock port filter dengan cara klik place pada tab assemble, lalu cari partnya, lalu klik open. Kemudian putar pada sumbu X sebanyak 3 kali dengan cara klik kanan, lalu klik kiri, klik kanan, dan OK. Kemudian untuk menggabungkannya, kita menggunakan join dengan tipe rotational. Lalu untuk geometri pertamanya yaitu pada bagian atas dari clock port filter sesuai yang ada pada video. Kemudian untuk geometri keduanya yaitu pada bagian upper base. Lalu teman-teman klik apply and cancel. Lalu teman-teman klik constraint
dengan tipe mate dan solution mate. Nah, untuk geometri pertamanya yaitu pada lubang dari clock port filter. Nah, untuk geometri keduanya yaitu pada bagian dari upper base. Seperti yang ada pada video. Kemudian teman-teman klik apply and cancel. Maka clock port filter akan segaris dengan upper base. Kemudian kita akan pasangkan part lower arm dengan cara klik place pada tab assemble. Kemudian cari partnya. Kemudian klik open. Lalu putar pada sumbu Y sebanyak 3 kali dengan cara klik kanan. Lalu klik kiri. Kemudian putar pada sumbu Y sebanyak 2 kali. Dan putar pada sumbu X sebanyak 2 kali juga. Lalu klik kiri, klik kanan, dan oke. Kemudian untuk menggabungkannya kita menggunakan join dengan tipe rotational. Lalu kita ubah view-nya terlebih dahulu untuk memilih bagian geometri pertama. Lalu untuk geometri keduanya yaitu pada upper arm. Kemudian klik apply and cancel. Kemudian untuk lower arm satunya kita tetap menggunakan join dengan tipe rotational. Kemudian klik pada bagian lower arm. Lalu klik pada bagian upper arm. Nah, jika tampilannya menjadi seperti ini, teman-teman bisa klik pada sequence alignment pada tab align. Lalu klik pada bagian yang berwarna hijau. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini, lalu klik apply and cancel. Kemudian kita akan pasangkan bagian handle connector dengan cara klik place pada tab assemble, lalu cari partnya, lalu klik open. Kemudian putar pada sumbu Y sebanyak 1 kali dengan cara klik kanan, lalu putar pada sumbu Y, kemudian klik kiri, klik kanan, dan oke. Kemudian untuk menggabungkannya kita menggunakan constraint dengan tipe insert dengan solution oppose. Lalu untuk geometri keduanya yaitu pada bagian dalam dari upper arm. Kemudian klik apply. Lalu lanjutkan pada lubang sebelahnya lagi. Sesuai yang ada pada video. Kemudian klik apply. Kemudian teman-teman ubah view-nya. Lalu klik pada bagian belakang untuk menjangkau geometri keduanya. Kemudian klik apply and cancel. Kemudian kita akan menggabungkan part yang bernama handle dengan cara klik place pada tab assemble, kemudian cari partnya, lalu klik open.
Kemudian klik kiri, klik kanan, dan oke. Untuk menggabungkannya, kita bisa menggunakan join dengan tipe widget. Untuk geometri pertamanya, yaitu pada bagian bawah dari part handle. Dan geometri keduanya, yaitu pada bagian handle connector. Kemudian klik apply and cancel. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan pressure water dengan cara klik place pada tab assemble, kemudian cari partnya, kemudian klik open. Lalu klik kanan dan klik OK. Kemudian kita akan menggabungkannya menggunakan join dengan tipe rotational. Kemudian untuk geometri pertamanya yaitu pada pressure water. Nah, teman-teman bisa menggunakan control dengan cara tekan dan tahan tombol control, lalu pilih geometri pada bagian dalam dari lubang pressure water. Kemudian untuk geometri keduanya yaitu pada lower arm. Kemudian teman-teman klik play And cancel. Kemudian, teman-teman bisa menggeser atau mendrag salah satu bagian dari lower arm agar menjauhi pressure water. Untuk menggabungkannya, kita tetap menggunakan join dengan tipe yang sama, yaitu rotational. Untuk geometri pertamanya tetap sama, dan geometri keduanya juga tetap sama, yaitu pada lower arm. Kemudian, teman-teman bisa klik apply and cancel. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggabungkan part yang bernama pressure bowl dengan cara klik place pada tab assemble. Kemudian cari partnya, lalu klik open. Lalu klik kiri, klik kanan, dan oke. Untuk menggabungkannya, kita menggunakan join dengan tipe cylindrical. Dan geometri pertamanya itu pada bagian tengah dari pressure bowl. Nah, untuk geometri kedua yaitu pada bagian tengah dari lubang holder. Untuk mempermudah, teman-teman boleh ganti view-nya. Lalu tekan dan tahan tombol kontrol, lalu klik geometrinya. Kemudian klik apply and cancel. Kemudian kita akan menggabungkan pressure bowl dengan pressure water dengan menggunakan constraint dengan tipe insert dan solution oppose. Untuk geometri pertamanya yaitu pada bagian bawah dari pressure bowl. Dan untuk geometri keduanya yaitu pada bagian pressure water. Kemudian klik apply and cancel. Kemudian pergi ke browser bar, lalu expand bagian pressure bowl dengan mengklik tanda panah, lalu klik kanan pada cylindrical, lalu klik edit. Kemudian klik limit, jangan lupa centang pada bagian start dan ending. Untuk start, isikan -30, kemudian untuk ending, isikan 45. Lalu klik OK. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menggabungkan pressure water on dengan cara klik place pada tab assemble, lalu cari partnya, kemudian klik open. Kemudian klik kiri, klik kanan, dan OK. Untuk menggabungkannya, kita menggunakan join dengan tipe rigid.
Untuk geometri pertamanya, yaitu pada bagian dalam, pada lubang, pressure water on. Teman-teman bisa menggunakan tombol kontrol dengan cara tekan dan tahan, lalu klik bagian geometrinya. Kemudian untuk geometri kedua yaitu pada bagian bawah dari pressure water. Lalu klik apply and cancel. Kemudian kita akan pasangkan bagian lock pore filter dengan cara klik place pada tab assemble, lalu cari partnya, kemudian klik open. Kemudian putar pada sumbu X sebanyak 2 kali, lalu tempatkan sebanyak 3 kali dengan klik kiri, lalu klik kanan dan OK. Kemudian untuk menggabungkannya, kita menggunakan constraint dengan tipe insert dan solution oppose. Untuk geometri pertamanya yaitu pada lock pore filter seperti yang ada pada video. Nah, untuk geometri keduanya yaitu pada bagian lock pore filter. Kemudian klik apply and cancel. Kemudian teman-teman bisa mengubah view-nya menjadi tampilan belakang. Nah, di sini kita akan menggabungkan lock pore filter dengan lock pore filter dengan menggunakan constraint dengan tipe mate and solution mate. Kemudian untuk geometri pertamanya yaitu pada bagian lock pore filter seperti yang ada pada video. Kemudian untuk geometri keduanya yaitu pada bagian lingkaran seperti yang ada pada video. Kemudian klik apply and cancel. Nah, maka di sini lock pore filter dan clock pore filter itu segaris atau sudah menyatu. Nah, lakukan hal yang sama dengan kedua lock pore filter yang lain sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan part yang terakhir yaitu part portafilter on dengan cara klik place pada tab assemble, kemudian cari partnya, lalu klik open. Kemudian putar pada sumbu Y sebanyak 1 kali, lalu putar pada sumbu X sebanyak 3 kali. Kemudian klik kiri, klik kanan, dan OK. Kemudian untuk menggabungkannya, kita menggunakan join dengan tipe rotational. Lalu geometri pertamanya yaitu pada bagian atas dari portafilter on. Lalu untuk geometri keduanya pada clock pore filter. Kemudian klik apply and cancel. Maka tampilan pada portafilter on akan menjadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke step terakhir yaitu Analyze Interference. Teman-teman bisa klik tab Inspect, lalu klik Active Contact Solver, lalu blok semua part dengan cara klik kiri, lalu tahan, kemudian klik Analyze Interference. Jika terdapat pop-up seperti ini, maka labor teman-teman telah berhasil dan sudah selesai. Jangan lupa untuk cek ulang setiap part pada studi case
Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di modul berikutnya. Terima kasih.